sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, Pak Guru minta salah satu teman untuk memimpin kita dalam doa, yaitu Litin. Silakan Litin. Terima kasih Litin yang sudah pimpin kita dalam doa. Selanjutnya kita akan menyanyikan. Sebelum kita lanjut, Pak Guru mau cek kehadiran. Di sini siapa yang tidak hadir? Ada semua. Nah, sudah hadir semua. Baik, tepuk tangan buat kelas 4. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan tugas, Pak Guru mau bertanya sedikit. Di sini ada yang sudah pernah, siapa di sini yang sudah punya HP? Yang lain, sudah pernah pakai HP? Nah, HP itu digunakan untuk apa? Ada yang lain untuk pakai belajar. Pelajarnya lewat cari di mana belajarnya? Apa? Google. Baik. Nah, itu salah satu pemanfaatan teknologi ya. Nah, itu berkaitan dengan pelajaran kita pada hari ini ya. Yang kita akan pelajari hari ini yaitu tentang coding dan kecerdasan artifisial. Nah, dan ada cara berpikir komputasional. Nah, selain itu Pak Guru juga mau bertanya. Dari tempat kalian masing-masing untuk datang di sekolah, apakah kamu menjalan kaki atau naik kendaraan? Jalan kaki. Nah, di jalan ada yang lain jalan kaki, ada yang pakai motor. Nah, waktu jalan di situ ada jalan yang lurus, ada belokan? Ya, ada. 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 Nah, di sini kira-kira ada yang tahu berapa belokan dan dia punya rumah? Ada? Angkat tangan saja, berapa? Satu. Yang lain ada berapa belokan? Satu. Yang lain? Dua. Yang lain? Tiga. Yang lain lagi ada? Berapa belokan? Nah, di situ ada belok kiri atau belok kanan? Kiri kanan. Oh, kiri dan kanan. Nah, anak-anak, itu adalah salah satu langkah kita bagaimana kita jalan dari rumah kita ke sekolah. Di dalam kita berjalan ada di situ jalannya ada yang belok kiri, ada yang lurus, ada yang belok kanan. Dan itulah yang disebut bagaimana kita mencapai di sekolah. Kita harus berjalan kaki melalui ada belokan. Supaya kita bagaimana kita mencapai untuk sampai di sekolah, itulah kita harus berjalan kaki sekian meter atau sekian kilometer. Nah, baik anak-anak, bagaimana kita mencapai maka tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang coding dan kecerdasan artifisial dan berpikir komputasional. Maka tujuan yang kita perlu capai pada hari ini yaitu yang pertama bagaimana mengikuti pelajaran kita dapat menjelaskan konsep berpikir komputasional. Ya, komputasional yaitu dekomposisi, pengenalan pola. Ya, ada abstraksi algoritma. Ya, yang kedua, bagaimana menyusun algoritma sederhana menggunakan media unplug atau kartu instruksi.
Ya. Nah, yang ketiga mengimplementasikan algoritma sederhana ya pada media unplug ya. Nah, jadi di sini anak-anak yang kita belajar adalah tentang coding dan kecerdasan artifisial dan berpikir komputasional. Nah, apa itu? Ya, itu yang jadi tujuan pembelajaran tadi itu bagaimana kita memahami coding dan fungsinya. Yang kedua, menjelaskan konsep dasar kecerdasan artifisial. Yang ketiga, bagaimana mengenal langkah-langkah berpikir komputasional serta bagaimana menerapkan konsep melalui permainan edukatif. Nah, di sini Pak Guru akan ajar apa yang dimaksud dengan coding. Coding itu apa itu coding? Nah, coding itu memberi instruksi pada komputer. Ya. Dilakukan menggunakan bahasa pemrograman, ya. Nah, contohnya membuat game, aplikasi, dan robot. Coding itu menyusun algoritma untuk menyelesaikan masalah. Contoh tadi itu di komputer, toh? Nah, bagaimana kita mengerjakan tugas di Google. Nah, kita mencari itu, kita searching, maka tugas itu dapat selesaikan. Itu salah satu pemanfaatan coding, ya. Yang kedua, apa itu kecerdasan artifisial? Nah, kecerdasan artifisial itu kemampuan komputer untuk meniru kecerdasan manusia, dapat belajar dari data dan pengalaman. Contohnya di Google itu ada yang disebut asisten suara. Kita pakai omong, toh? Kita pakai omong. Ada voice-nya, ya toh? Nah, jadi kita memerintah. Contoh, tolong cari saya tugas IPA. Nah, dengan sendiri dia akan cari tugas IPA. Nah, ada penerjemah otomatis atau yang disebut Google Translate atau translator. Ya, misalnya kita mau cari bahasa Indonesia, kita ubah dalam bahasa Inggris, atau sebaliknya bahasa Inggris kita ubah dalam bahasa Indonesia. Di Google itu ada, yaitu Google Translate. Tinggal kau tulis itu bahasa Indonesia, diubah dalam bahasa Inggris. Saya pergi ke sekolah, dia terjemahkan. I went to go to school. Misalnya makan atau breakfast, ya toh? Nah, itu bahasa translate ini. Nah, ada game pintar, ya. Nah, di situ kalian pernah lihat orang yang main game? Game apa yang Anda pernah lihat? Ular, apa lagi? Ular tangga, boleh apa lagi? Ludo juga. Habis itu ada main ular, apa lagi? Main kartu. Nah, semua itu didesain menjadi game pintar. Nah, ada yang disebut itu. Itu yang kenapa yang ada AI. Dan jadi kita semua yang kata AI. Sekarang yang lagi tren itu AI, tapi bacanya AI, ya. Tidak memiliki hanya mengikuti logika. Dia tidak marah-marah. Kalau kita perintah apa sampai dia ikut sama kita. Cari resep kue, dia kasih kita resep kue. Nah, bagaimana cara membuat nasi goreng. Nah, dia kasih tahu. Berarti kita siapkan apa bahannya? Kuali, minyak, bawang, suten, nasi, gitu? Itu dia kasih tahu semua. Itulah canggihnya sekarang zaman modern sekarang atau di abad ke-21 ini, ya. Jadi dia musuh apa saja di Google situ dia tidak akan marah. Dia dengan senang hati kapan saja kita minta tolong dia tetap tolong. Itulah canggihnya alat sekarang. Orang kebanyakan ini berkaitan dengan online, ya. Dia butuh jaringan. Apa ada di sini yang online di sini? Ada tidak? Tidak ada, toh?
Karena kita punya sekolah di sini tidak ada tapi kalau kita ada jaringan, mudah saja kita akses, ya toh? Kita bisa praktekkan. Oh, caranya ini. Nah, baik, itulah kecerdasan artifisial. Nah, yang berikut itu sekarang kita belajar tentang bagaimana berpikir komputasional, ya. Di sini berpikir komputasional adalah cara berpikir logis, terstruktur, dan kreatif untuk menyelesaikan masalah dan berhasil dari cara kerja komputer, tetapi dilakukan oleh manusia. Langkah utamanya apa? Ada yang disebut dengan decomposition. Apa? Atau pemecahan masalah. Terus yang kedua, ada yang disebut pattern recognition. Apa? Itu yang disebut mengenal pola. Terus yang ketiga, abstraction atau mengambil inti masalah. Yang berikut, algoritme, yaitu membuat langkah-langkah solusi. Komputasional itu ada yang di situ kita pakai metode plug and unplug. Apa? Plug and unplug. Nah, metode plug. Apa itu plug atau metode plug? Plug itu pembelajaran berpikir komputasional menggunakan perangkat digital atau komputer atau plug-in. Apa? Jadi dia itu berpikir menggunakan perangkat digital atau komputer. Jadi kalau kita pakai laptop, pakai HP, itu masuk dalam metode plug. Apa? Plug. Nah, contoh kegiatannya. Nah, contoh sepaguran menggunakan Scratch untuk membuat animasi atau permainan. Jadi itu yang permainan yang ada di game-game itu, ya, itu dengan menggunakan metode plug, ya. Jadi pakai komputer atau HP itu ada yang dipakai itu adalah metode plug. Nah, yang kedua, bermain kode, ya, untuk latihan logika programan. Misalnya, kalau naik ular tangga, ya, misalnya kita taruh kode 1. Kalau kita tekan 1 berarti dia lompat, tekan 2 dia turun. Itu salah satu kode yang digunakan dalam berapa. Nah, terus yang kedua, mengontrol robot edukasi seperti Osbot, Mbot. Nah, jadi robot itu dia pakai remote. Suruh dia cuci piring. Suruh dia layan tamu. Suruh dia ambil air minum, dia ambil air minum. Karena sudah di setting, sudah diberi edukasi. Nah, itu yang metode unplug. Nah, yang berikut ada tadi yang pertama metode unplug, ya toh? Yang kedua ada metode unplug. Plug dengan unplug. Coba sebut plug dan unplug. Apa itu unplug? Unplug adalah pembelajaran berpikir komputasional tanpa menggunakan perangkat digital, hanya menggunakan alat peraga fisik atau aktivitas langsung. Contoh kegiatannya apa? Misalnya ada game papan dengan kartu instruksi arah langkah rintangan, ya. Yang kedua menyusun puzzle algoritma atau urutan langkah. Yang berikut bermain role play, di mana siswa menjadi robot yang mengikuti instruksi teman. Nah, contoh, saya suruh Ian, maju 1 langkah ke depan, misalnya dari meja guru ke pintu, atau dari sini ke belakang. Nah, posisi Ian ini menghadap pintu. Nah, Pak Guru kasih perintah supaya dia sampai di belakang. Kata posisi berdiri lurus, Nah, berarti Pak Guru kasih instruksi.
yang papan kan instruksi macam tadi ya ada ini. Nah ini contohnya ya. Ini adalah contoh kartu instruksi arah saudara. Bagaimana dia berjalan sampai di sana, bagaimana dia belok kiri atau belok kanan, dia maju atau mundur. Nah setelah itu yang salah satu yang disebut dengan kartu instruksi. Nah baik, sekarang kita lanjut. Berarti tadi sudah tahu bahwa ada metode plug dan unplug. Nah, apa kelebihannya? Nah, kelebihannya dapat dilakukan di mana saja, itu unplug ya. Terus yang kedua, melatih interaksi sosial dan kerjasama tim. Kekurangan di situ selain kelebihan ada kekurangannya juga. Ya, kekurangannya itu tidak mengenalkan langsung bahasa pemrograman digital. Jadi dia tidak pakai laptop, tidak pakai apa lagi dia mengerjakan tugas, tetapi dia pakai dengan secara langsung. Itu. Yang berikut. Nah, apa hubungan plug dan unplug? Nah, unplug itu melatih konsep dasar logika, urutan dan pemecahan masalah. Nah, dan kita berpikir ada logika berpikir ya. Nah, bagaimana kita melatih di berpikir? Ya, kita menentukan pola urutannya. Supaya kita memecahkan masalah. Nah, bagaimana contoh? Saya pergi ke sekolah. Oh, saya pergi ke sekolah berarti saya harus jalan, ya toh? Nah, jalan. Terus di jalan ada tikungan. Berarti saya harus ikut tikungan. Kalau berarti itu sampai di sebelah tikungan ada jalur, berarti saya meminta anak-anak untuk membuat kelompok. Dan sini Pak Guru bagi dalam 3 kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, anak-anak, setelah itu Pak Guru akan membagikan LKPD ya. Nah, setiap LKPD ini ada petunjuknya ya, cara pengerjaannya ya. Nah, jadi saya Pak Guru harap semua masing-masing kelompok bekerja sama ya. Tidak boleh hanya kerja sendiri-sendiri. Harus namanya kerja kelompok, itu berarti harus kerja sama. Nah, setelah kita mengerjakan sebentar, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan teman-teman ya. Nah, ini kelompok 2 ya. Nanti jalan ya, dibuat saja sesuai garis saja. Nanti di atas ditulis nama kelompok ya. Kelompok 1 terus nama anggota kelompoknya. Gambar saja ya pakai pena. Arahnya kemana? Dari mana ke mana? Di situ kan ada tabel start toh? Ya. Iya, tulis saja nama. Nah, jadi startnya dari sini, ya? Ya. Bagaimana dia jalan begini nih sampai di finish? Kalau dia warna kuning berarti dia harus bagaimana? Belok kiri atau belok kanan? Terus kalau dia ketemu ini yang warna merah, belok kanan atau belok kiri atau dia berhenti? Ya, silakan. Marvin,
silakan. Mulai. Hitam. Hitam kecil. Tulis nama kelompok dulu, baru nama anggota ya. Kelompok berapa? Misalnya kelompok 3. Di sini kelompok 2, karena kelompok 1. Ingat jalankan pakai garis. Ikut sesuai itu nomor ya. Ikut terus begini, dilingkar. Nah, sampai dia ada kode, berarti kau sesuaikan dengan itu kode yang ada. Begitu tidak? Nah, masih ada yang lain hal dulu. Jadi kita speaking dulu ya. Nah, kita lebih semangat untuk kerjanya. Ya. Nah, jadi kita speaking dulu. Kita berhenti sejenak dulu. Kita speaking ya. Nah. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, tepuk tangan. Baik. Ambil benda. Ya. Belok kiri sampai nomor 20. Ambil benda. Ya. Belok maju 1 langkah. Ya. Belok kanan Ya. sampai nomor 30. Ambil benda. Ya. Belok kiri sampai nomor 37. Ambil benda. Maju 1 langkah. Belok kanan sampai nomor 47. Ambil benda. Maju 1 langkah sampai nomor 49. Ambil benda. Belok kanan sampai nomor 55. Letakkan benda. Ambil benda sampai nomor 6. Maju 1 langkah. Finish. Ya. Jadi itu kelompok hasil presentasi dari kelompok 1. Nah, mereka sudah start sampai di situ ada tanda warna kuning. Di situ berarti harus belok kiri. Terus setelah belok kiri di situ ada tanda warna merah, yaitu maju 1. Nah, sampai habis merah di situ ada tanda apa lagi? Kuning. Berarti belok kiri lagi. Nah, setelah warna kuning ada warna merah. Maju lagi saat pulang. Nah, di situ ada dia mengambil benda. Nah, habis mengambil benda ada tanda warna kuning lagi ya. Artinya belok kiri. Nah, sampai belok kiri ada warna merah lagi. Maju lagi 1 langkah. Habis itu belok kanan sampai di finish. Nah, kelompok 1 coba tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus. Nah, silakan kelompok 1. Kelompok 2 maju. Silakan maju pegang. Silakan Anora. Ambil, pegang. Ambil bawah dengan itu baru. Silakan. Silakan kelompok 2. Silakan.
Ya, lanjut. Jalan ke belakang. Ya, dia tandanya itu. Oke, jadi itu kelompok 2 bilang dari sini sampai dari nomor 30 dan langsung di 30 dan 40. Nah, ada yang lewat tidak? Hah? Ada. Nomor berapa tadi yang lewat? Hah? 30. Jadi orang kelompok 2 langsung loncat. Nah, sekarang kita melalui instruksi apa yang menjadi instruksi sini di papan balok warna. Nah, baik, tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan kelompok 3. Silakan. Coba. Kerja kelompok 3. Nah, coba kelompok lain. Kira-kira yang dibacakan oleh kelompok 3 tadi sudah benar? Tidak. Nah, yang salahnya di mana tadi? Lewat 37 dengan 5. Jadi orang sudah dua kali dilanggar. Tidak diindiankan instruksi ya papan warna. Nah, coba tepuk tangan guys, tepuk tangan buat mereka kelompok 3. Dan baik anak-anak, karena kita sudah mengerjakan ini dan kita sudah mempresentasikan, kita tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Walaupun di dalam tadi mengerjakan LKPD masih ada beberapa dua kelompok yang masih keliru, ya. Ada berapa nomor tadi, ya, yang dilewatkan. Nah, di sini ada kelompok 1 yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, kita tepuk tangan buat kelompok 1 yang benar. Nah, di sini kita tepuk tangan buat kelompok 2 yang benar. Kita tepuk tangan buat kelompok 3. Dia salah tapi mereka sudah berusaha untuk mengerjakan tugas. Baik anak-anak, itulah pembelajaran kita tentang bagaimana menjalankan instruksi ya sesuai dengan kita menggunakan papan warna. Nah, anak-anak, Pak Guru mau tanya, apakah tadi waktu mengajarkan susah? Tidak. Yang tadi yang kelompok 2 dan 3, apa merasa sulit? Sulitnya di mana?
Tidak ada. Berarti kurang kerja sah? Kenapa? Karena di situ Pak Guru sudah menyiapkan lembaran tugas, Di situ juga ada papan warna instruksi, ya toh, yang berisi kode. Nah, jadi itulah anak-anak yang kita pelajari hari ini tentang unplug, ya, unplug. Nah, anak-anak, jadi itu yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang coding, kecerdasan artifisial, dan berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional tadi apa? Berpikir komputasional tadi apa? Cara berpikir logis. Cara berpikir logis. Apa lagi? Berstruktur. Apa lagi? Dan kreatif. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah. Itu terlihat dari cara kerja terintegrasi dari situ, tapi dilakukan oleh manusia. Jadi kita tadi itu kita harus ikuti langkah-langkahnya. Bagaimana berpikir komputasional, yaitu bagaimana memecahkan masalah, mengenal pola, mengambil inti masalah, membuat langkah-langkah solusi. Nah, Pak Guru mau tanya lagi. Tadi kita menggunakan apa? Metode apa? Plug atau unplug? Unplug. Baik, pintar. Plug tadi kita plug apa itu? Menggunakan perangkat digital. Sedangkan unplug itu apa? Unplug itu apa? Unplug itu apa? Pembelajaran berpikir komputasional tanpa menggunakan perangkat digital. Seperti contohnya tadi kita menggunakan kartu instruksi. Dalam doa. Anora, silakan. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Anora yang sudah memimpin kita dalam doa penutup. Dengan kita berdoa maka berakhir sudah pembelajaran kita pada hari ini. Selamat siang dan shalom. Shalom.